Puji Tuhan, di pagi hari ini ya kita bisa kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi kita yang sehat, ya datang ke rumah Tuhan untuk beribadah itu hal yang baik. Tapi kalau kita memang kurang sehat atau ada kekhawatiran, maka kita tetap harus beribadah. Ya, beribadah di rumah masing-masing. Beribadah secara online. Karena kita tidak boleh mengesampingkan ibadah hanya karena isu kesehatan. Tuhan itu lebih besar daripada hidup, tentu lebih besar daripada kesehatan kita. Jadi saya berdoa di pagi hari ini, walaupun di dalam gereja, saya rasa kita sekitar 20-an orang ya beribadah bersama-sama, itu tidak apa, karena kita menyadari hari-hari belakangan ini memang kita melihat keluarga, teman, kenalan kita yang terinfeksi positif. Ya, kita banyak mendengar, sehingga tentu menimbulkan keinginan, ya kalau bisa kita lebih banyak di rumah. Jadi di saat-saat seperti ini, kalau jemaat memilih untuk beribadah di rumah, saya pikir itu hal yang baik. Tapi ketika Omikron ini telah memuncak dan mulai mereda, kita tidak boleh terus-menerus berada di rumah, tetapi harus kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Nah, dalam suasana yang tentu menimbulkan kekhawatiran, ya, terutama jemaat sekalian yang di rumah kita ada yang terindikasi bahkan sudah terdeteksi positif, dengan kerumitan yang dibawanya, dengan kekhawatiran ya akan saling menularkan dalam rumah. Nah, tentu apabila ada gejala seperti demam ya atau batuk yang lebih sering, kita sebagai anggota keluarga tentu akan merasa khawatir. Nah, dalam konteks latar belakang inilah pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ada orang Kristen, kita mempunyai Tuhan pada masa sulit, mempunyai Tuhan yang berkuasa untuk menjaga dan melindungi kita. Maka kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik dan berdoa supaya Tuhan tambahkan kita iman, sehingga kita tidak khawatir di masa susah ini, mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita, Dia akan menjaga kita. Nah, jadi Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 31 ini berisikan sebuah janji pemeliharaan Tuhan bagi umat-Nya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Bagaimana Tuhan Yesus mau menggambarkan perhatian dan pelindungan Bapa Surgawi kepada kita semua. Saya rasa waktu itu Tuhan Yesus
Barangkali ya, di tepi jalan dia melihat ada yang lagi menjual burung pipit. Sehingga dia menggunakan ilustrasi burung pipit ini untuk mengajar kita. Tak usah kita khawatir, Tuhan akan menjaga kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, ini adalah sebuah retorika, sebuah pertanyaan yang tak perlu saya jawab. Karena orang-orang yang mendengar itu mereka paham. Burung pipit dijual 2 ekor seduit, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah burung pipit itu ada sesuatu hal yang begitu kurang nilainya. Bukan sesuatu yang mahal. Seduit. Nah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata aslinya asarion. Dalam bahasa Yunaninya. Asarion. Dia bilang 2 ekor pipit dijual 1 asarion. Nah, asarion itu nilainya seberapa? Kita mungkin bertanya. Masa Tuhan Yesus, seorang pekerja yang terampil, dalam 1 hari, gajinya itu 10 asarion. Pekerja terampil, gaji hariannya 10 asarion. Jadi 2 ekor ini, nilainya hanya 1 asarion. Nah, berarti 2 ekor burung pipit ini nilainya memang murah sekali. Saya cek di Tokopedia. Masa kita sekarang pun orang menjual burung pipit. Tahu tidak berapa harganya seekor burung pipit sekarang? Harganya bervariasi, tapi rendah sekali. Ada yang jual 2.000 perak ya, 2.000 rupiah. Ada yang jual 2.500 rupiah. Ada yang jual 3.000 rupiah. Jadi burung pipit itu memang murah sekali. Karena gampang berkembang biak. Ya. Banyak yang tersedia, sehingga nilainya itu rendah. 2-3 ribu perak saja seekor burung pipit. Nah, jadi maksud Tuhan Yesus adalah begini. Burung pipit ini harganya kecil. 2 ekor baru 1 duit. 2 ekor baru 1 asarion. Ya. Tetapi burung pipit yang tak banyak nilainya ini, tak 1 ekor pun itu akan jatuh ketika mereka terbang. Kalau Bapak Surgawi tidak menghendakinya. Burung pipit yang begitu kurang bernilai, itu pun Tuhan Allah peliharakan. Dan mereka akan selamat. Ya, tidak akan dibiarkan ya mereka berjatuhan, tertumbuk ke bumi dan mati begitu saja. Tuhan tak akan biarkan dia. Ya begitu kurang bernilai pun Tuhan peliharakan. Itu seekor burung pipit. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang burung pipit ini, orang-orang mendengar mereka pasti mengerti. Mereka semua tahu burung pipit tak banyak nilainya. Tapi ternyata Bapa kita di surga juga memperhatikan burung pipit demikian. Dan tidak membiarkan mereka cedera, terjatuh waktu terbang. Terjatuh, lalu mati. Kalau bukan kehendak Bapa, hal itu pun tidak akan terjadi. Nah, sekarang ayat ke-30. Tuhan Yesus berbicara tentang kita manusia. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit yang tak bernilai pun Tuhan jaga. Apalagi kita manusia. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana Tuhan Allah itu
menjaga kita, perhatian kepada kita. Tuhan Allah tidak memperhatikan kita hanya secara umum, tapi hal-hal yang detail, yang terperinci, yang kecil-kecil dari hidup kita pun Tuhan perhatikan. Maka dikatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tak ada orang menghitung rambut, kita pun tak menghitung rambut. Paling kita hitung rambut yang runtuh kan, yang rontok, yang jatuh. Waktu kita sapu jalan, sapu di lantai. Itu pun kita tak menghitung dia. Kita paling pikir, ini setumpuk rambut ini. Kita sapu. Tak ada orang menghitung. Kita yang tentu mempedulikan diri kita sendiri, kita pun tak menghitung rambut kita ini. Tapi Tuhan Allah menghitungnya. Inilah cara Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kepedulian dan perhatian yang saksama Tuhan Allah kepada kita manusia. Rambutmu pun berapa lembar, Tuhan itu hitung dan Dia tahu. Burung pipit yang tak bernilai, Tuhan peliharakan. Apalagi kita manusia yang Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri. Dan supaya kita betul-betul terkesima bahwa Tuhan itu benar-benar perhatikan kita. Tuhan bilang, jangankan tubuh kamu, rambut pun Tuhan tahu berapa jumlahnya. Begitulah detailnya Tuhan memperhatikan kita sekalian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, itu kesimpulannya. Jangan takut. Karena kita jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Di hadapan Tuhan, kita jauh lebih berharga. Jemaat sekalian, kita harus ingat, di mata Tuhan, kita ini berharga. Tidak hanya karena kita ada ciptaannya, tapi kita orang Kristen itu berharga. Kenapa? Karena kita ini ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk menebus kita, untuk memiliki kita hidup yang kekal. Di mata Tuhan, kita orang percaya itu dianggap begitu bernilai, begitu berharga. Sehingga anak Allah rela mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Jadi nilai kita di hadapan Tuhan, pertama-tama ada ciptaannya. Dan kedua, karena penebusan Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita ada di dalam kesulitan apapun juga, kita harus diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Bapa di surga, dan Allah Bapa itu memandang kita adalah sedemikian bernilainya, dikasihi, dan Dia akan menjaga, memeliharakan kita semua. Oleh karena itu dikatakan, kamu jangan takut. Nah, kita lihat bagaimana firman ini hubungannya dengan kehidupan kita sekarang. Ya, saya lihat ada beberapa sisi yang bisa berkaitan dengan hidup kita. Dari konteksnya, sebetulnya pengajaran ini diberikan kepada murid-muridnya karena mereka takut kepada para musuh Tuhan Yesus. Musuh-musuh para orang Farisi, ahli Taurat yang di saat ini ya sudah mempunyai niat jahat, ya mereka ingin
bagaimana caranya supaya Tuhan ini bisa ditangkap dan dibunuh. Dan tentu murid-muridnya itu juga khawatir. Kalau gurunya ditangkap, bagaimana pula dengan muridnya? Apakah mereka juga akan ditangkap? Mereka juga akan senasib? Mereka juga akan dibunuh? Ini adalah konteksnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, kamu tak usah takut. Ya, Bapa surgawi menjaga. Hidup kita itu ada pada Tuhan. Kecuali Tuhan mengizinkan, hidup kita akan terpeliharakan. Jadi dia berkata pada muridnya, tidak usah takut pada mereka. Ya, para pembenci Tuhan. Mereka memusuhi Tuhan. Tidak usah takut sama mereka. Kalau Tuhan Allah yang memeliharakan, kalau Tuhan Allah ingin menjaga, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu pertama, penerapannya, hubungannya, yaitu untuk menguatkan iman kita. Pada saat orang-orang yang membenci Tuhan ingin mencelakai kita, kita tak usah takut. Ya, kecuali Tuhan Allah mempunyai kehendak dan hikmatnya mengizinkan kita harus melewati ujian itu. Kalau tidak, siapapun yang jahat tak akan bisa menyentuh orang yang beriman. Nah, kedua, kita menyadari pikiran kita pada masa sekarang ini adalah sakit penyakit, ya terutama Omikron. Kita takut membaca laporan, membaca statistik, membaca mereka yang jatuh sakit, mereka yang dirawat, dan kita takut membaca ada angka-angka orang yang meninggal. Walaupun kita tidak tahu apa sebabnya dia meninggal. Beberapa hari lalu ada satu artikel, saya rasa di CNN di Indonesia, itu dari pemerintah yang mengungkapkan bahwa hampir semua yang meninggal itu komorbid, dan komorbidnya itu penyakit gula darah, penyakit kencing manis, penyakit diabetes. Kita tidak tahu kenapa yang diabetes tak terkontrol. Mereka ini yang kebanyakan menjadi korban kematian. Mungkin ada pengaruh dengan darahnya terlalu kental. Kita tidak tahu. Tapi mereka ini yang ternyata di statistik itu yang banyaknya yang kelompok ini yang meninggal. Tapi kita membaca angka orang meninggal, kita pasti ada rasa takut. Sehingga menjadi sangat reaktif. Bagaimana caranya kita mau menghindar dari segala sesuatu supaya kita tak terinfeksi. Tapi kelihatannya Omikron 1 ini kita susah sekali menghindar. Ya, kita susah sekali menghindar. Kita mau bersembunyi di mana sehingga mau terhindar. Saya rasa adalah sangat sulit. Karena di mana-mana kita mendengar orang terinfeksi. Ya, yang selama 2 tahun ini tak pernah kita dengar mereka terinfeksi. Sekarang hampir tiap hari beritanya ada ini yang kena, ada itu yang kena. Semua positif. Jadi saya rasa sulit sekali kita mau menghindar dari Omikron ini. Ya. Nah, karena itulah ada kekhawatiran, bahkan ada juga yang jadi takut sekali. Nah, Bapak Ibu, untuk kita yang sangat takut sekali tentang Omikron inilah, kita harus kembali diingatkan, hati pikiran kita dipenuhi oleh perkataan Tuhan. Di dunia ini ada Tuhan Allah, Tuhan yang hidup. Dia ada, dia hidup, dia berkuasa, dia mengetahui segala sesuatu, dan dia adalah Tuhannya kita. Kita di umat yang telah dia tebus, dia selamatkan untuk hidup yang kekal. Dia tahu rambut kita berapa jumlahnya. Dia akan
peliharakan hidup kita, peliharakan kesehatan kita. Dalam dunia yang berdosa, ya, kita orang Kristen memang tak bisa terhindar dari apa yang dialami oleh orang dunia. Tapi Tuhan bisa peliharakan hidup kita, peliharakan kita, kesehatan kita. Jadi kalaupun kita terinfeksi, Tuhan pelihara kita, sehingga kita nantinya bisa sembuh, ya, sembuh dengan baik, dan kita tetap bisa hidup dengan sukacita. Jadi berhenti takut, ya, berhenti takut, jangan panik. Biar hati pikiran kita dipenuhi oleh janji pemeliharaan Tuhan. Ya. Jaga diri kita, jaga kesehatan dengan sewajarnya. Dengan sewajarnya. Yang perlu dilakukan, kita lakukan. Selebih itu, tak usah takut sampai berlebih-lebih. Ya, menjadi sepanjang hari gelisah. Itu menjadi tidak sehat. Nanti tubuh kita tidak sakit, mental kita pun yang menjadi sangat gelisah, itu pun tidak sehat. Jadi jaga diri kita dengan baik. Ya, percaya Tuhan akan peliharakan hidup kita, Dia akan peliharakan kesehatan kita. Kalaupun kita akan terinfeksi bersama orang-orang pada umumnya, itu akan sembuh. Dia akan berlalu dan kita akan Tuhan peliharakan. Nah, itu dalam hubungan dengan kekhawatiran karena Omikron yang semakin meningkat ini. Ya, dia semakin meningkat juga bagus. Karena setelah dia di titik puncak, dia akan menurun. Dia akan mereda. Ya. Nah, kemudian dalam hidup kita ini, kadang-kadang bukan langsung berhubungan dengan hidup dan mati, bukan berhubungan dengan kesehatan, sakit penyakit. Tapi ada juga hal-hal dalam hidup ini yang bagi kita itu terasa menjadi beban yang sangat berat. Ya. Kita mungkin dalam hal urusan sumber pencaharian, dan kita merasakan hidup itu begitu berat sekali karena kebutuhan hidup yang harus kita atur sedemikian rupa, dan itu baru bisa berkecukupan, ya. Dan kondisi yang terus menerus, bulan lewat bulan, tahun lewat tahun seperti ini, itu bisa membuat kita merasa berat sekali hidup ini. Ya, bagaimana saya mau menanggung hidup yang seperti ini? Seringkali juga dalam kehidupan rumah tangga, ya, hubungan suami istri, orang tua dan anak, bisa ada kondisi yang begitu sulit sekali. Dan karena dia berkepanjangan, kita pun merasa bagaimana caranya aku hidup dalam keadaan demikian. Ya. Bisa juga ya kita harus mengurus anak-anak ya yang menjadi sebuah beban, ya beban dalam arti memang menyulitkan kita sekali. Sehingga kita merasa susah bagaimana kita mau mengelolanya. Saya kasih kamu sebuah contoh. Papa saya, dia 90 tahun. Itu habis Imlek, bukan habis Imlek. Waktu Imlek dia sakit. Dari situ akhirnya didiagnosa ada penyakit TB. Nah, umur 90 tahun terdeteksi TB ini jadi sulit sekali. Kalau tak diobati tidak boleh, karena dia punya gejala. Ya. Mau diobati, obatnya keras. Ya, saya baca, obat itu kombinasi dari 4 macam obat, dan 3-nya itu adalah antibiotik.
Tiap hari makan 4 butir yang besar-besar. Berat sekali. Yang warna merah itu. Bagi Bapak Ibu yang tahu. Ya 2-3 hari pertama dia minum, saya biasa-biasa. Tapi habis itu sudah mulai muncul masalah. Tak mau makan. Karena mungkin obat antibiotik yang banyak itu mengganggu sistem pencernaannya. Dia tak mau makan itu. Minum pun sedikit-sedikit. Makan mie 2-3 helai. Nasi 1 sendok. Tak mau makan. Tapi tak boleh tak makan. Ya, pengobatan TBC kamu tak boleh tak makan. Tubuh kamu takkan kuat. Jadi saya susah sekali. Tak boleh berhenti. Penyakit obat TBC kalau kamu mulai setengah tahun itu tak boleh berhenti. Karena kamu berhenti, nanti kamu kembali lagi ke obat yang sama, obat itu sudah tak mempan. Harus pakai obat yang baru. Nanti kalau kejadian lagi, kamu berhenti, obat itu pun tak mempan. Ganti lagi obat yang lain. 2-3 kali ganti obat, dah tak ada obat lagi. Halo? Tak ada obat lagi. Berarti kamu tak bisa obati lagi. Jadi ini tak bisa dihentikan, harus lanjut. Lanjut sampai 6 bulan. Tapi saya bayangkan, ini baru 10 hari sudah begitu. Saya bayangkan mau 6 bulan, gimana cara melewatinya. Itu betul-betul bikin saya itu siang dan malam tuh pusing sekali. Gimana mau melewatinya? 180 hari, ini 10 hari saja sudah tak bisa. Dan tak boleh berhenti. Harus lanjut. Tapi tak mau makan. Tadi malam saya hubungi dokternya. Saya tanya bisa tak? Saya tanya dokter mau kemana. Dia bilang perawat saja. Tapi Omikron lagi tinggi. Artinya resikonya tinggi kalau kamu masukkan. Kita jadi khawatir. Lalu saya tanya bisa tak? Saya sewa perawat, kita infus di rumah saja. Tapi dokter yang mengawasi. Dia bilang tak bisa. Ini harus dirawat inap. Mungkin ada obat-obat lain mau disuntik. Jadi mau bagaimana? Mau masuk rumah sakit, kita khawatir COVID. Mau dirawat di rumah tak bisa. Tapi tidak mau makan. Dan obat tak bisa berhenti, harus jalan terus. Nah, ini sebuah contoh. Supaya Bapak Ibu jadi merasa bahwa memang benar. Dan hidup kita ini kadang-kadang ada situasi di mana kita tuh betul-betul tidak tahu mau bagaimana. Seolah-olah tak ada kekuatan. Mau bagaimana ini? Tak ada jalannya. Nah, dikala itulah kita harus ingat hidup kita ini di tengah Tuhan. Rambut kepala pun Tuhan hitung. Tuhan perhatikan kita sedemikian detail. Masakan dia takkan perhatikan kita dalam urusan yang lain, dalam urusan kebutuhan hidup, dalam urusan kesehatan, dan termasuk dalam urusan bagaimana menangani Bapak saya ini. Pelan-pelan Tuhan akan buka jalan. Nah, jadi saya berpikir kalau begitu kita harus pakai cara yang memang akan sangat menyita waktu. Ya, setiap jam kita akan kasih dia minum dengan macam-macam minuman, ya beraneka ragam, ya supaya dia mau. Ya setidaknya setiap jam minum sedikit. Ya 1 hari kondisi sadar belasan jam ya lumayan banyak juga yang masuk. Setiap 2 jam kasih makanan, biar dia 2 sendok nasi, 2 helai mie, ya tidak apalah. Ya sepotong kecil roti ya tidak apalah. Tiap jam kasih makan sedikit, ya diharapkan kumpul-kumpul semua ya juga cukup banyak. Tapi isunya adalah itu luar biasa repot. Sepanjang hari pikirnya hanya orang satu ini. Kapan kasih minum, kapan kasih makan, kapan kasih minum, itu aja kerjanya. Tapi hidup memang begitu. Ada kalanya kita harus hadapi hari-hari seperti ini. Nah, di waktu seperti itulah kita harus memperoleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Ya supaya kita bisa
melalui periode ini, melalui masa ini. Dan kita bisa dikuatkan sebagai orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kalau masalah musuh yang mau menindas kita, saya rasa kita orang Kristen saat ini tak ada masalah ini. Ya, di Indonesia kita bebas lah, tak ada orang menindas kita dan beragama. COVID saya rasa ya, apalagi kalau di rumah kita ada yang positif. Kekhawatiran, takut saling menular, takut melihat kondisinya agak buruk, kita khawatir. Ingat, Tuhan yang akan peliharakan hidup kita. Ya, ingat, rambut kita pun Tuhan hitung. Bagaimana kondisi keuangan kita yang mungkin merasa susah sekali, Tuhan akan peliharakan hidup kita. Lakukan bahagian kita, kerja. Tuhan akan cukupkan makanan kita sehari-hari. Hal yang lain dalam mengurus anak, mengurus yang lain, kita merasa berat dan sulit. Nah, ingat juga, tak ada yang Tuhan tidak tahu. Ya, Dia akan peliharakan. Kitalah yang harus datang kepadanya, ya, supaya kita ditolong Tuhan. Dan akhirnya, Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi yang sulit inilah, harus mendorong kita untuk bertobat. Ya, kita mungkin menyimpan satu keraguan-raguan. Apakah Tuhan akan perhatikan saya? Walaupun saya orang Kristen. Tapi hati kecil kita menuduh, saya ini bukan orang Kristen yang baik. Saya jarang beribadah. Saya pun tak begitu patuh kepada Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali saya lalaikan saja. Saya pun jarang sekali berdoa. Nah, bisa saja hati kita itu menuduh bahwa kita ada orang Kristen yang demikian. Ya, hari-hari yang telah kita lalui ini, kita itu tak mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu sekarang kita dalam keadaan sulit, kita butuh Tuhan. Kita ingin sekali Tuhan benar-benar menghitung rambut saya, peliharakan hidup saya, bantu saya dalam kesusahan. Tapi apa Tuhan mau? Kita ragu. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah Bapa surgawi. Kondisi demikian akan Tuhan pakai untuk membawa kita kembali. Maka yang kamu harus lakukan adalah bertobat. Ya. Minta Tuhan ampuni, lalu kembali beribadah, kembali berdoa di rumah, ya, bersungguh-sungguh lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, kita akan mempunyai satu keyakinan, Tuhan akan menjaga, memeliharakan kita semua. Ya, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa surgawi, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu ini. Ampunilah Tuhan kalau kami tidak setia kepadamu. Kami mau kembali kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan yang berkenan di hati-Mu, dalam tekun berdoa, beribadah, patuh kepada firman Tuhan. Bapa surgawi, bantulah kami, peliharakanlah hidup seluruh keluarga dari jemaat-Mu ini. Dan bantulah kami dalam setiap kesusahan apapun yang kami hadapi. Supaya kami diberikan kekuatan untuk bisa menanggungnya. Dan akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang. Yang akan memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Karena Tuhan kami akui telah bersama kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin.